Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali karena bisa kembali berjumpa dalam program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA, kampus yang keren dan juga asik. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, terutama untuk kamu-kamu nih yang punya banyak pengalaman kerja, segudang pengalaman kerja, juga pengalaman organisasi, dan juga sering ikut pelatihan-pelatihan, seminar, dan mendapatkan banyak sertifikat, namun belum sempat kuliah ataupun udah pernah kuliah tapi sempat terhenti nih dan ingin mulai kuliah lagi tapi nggak ingin mulai dari nol. Gimana nih caranya? Tenang pemirsa, jawabannya ada di RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, di mana kita bisa kuliah tanpa mulai lagi dari nol. Nah, bersama dengan saya kita akan membahasnya dengan narasumber kita kali ini, yaitu langsung dengan Kepala Divisi RPL UHAMKA, yaitu dengan Ibu Dr. Irdalisa MPD. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Bu Irda. Ya, waalaikumsalam Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita nggak sabaran banget nih Bu, pengen tahu nih. Tadi kan RDL ya Bu ya, program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ini sebuah program yang ada di UHAMKA untuk bisa memudahkan nih para pembelajar, mahasiswa-mahasiswi yang ingin kuliah tapi nggak mulai dari nol, karena mereka udah punya basic ya Bu ya, udah punya banyak pengalaman kerja, mungkin pengalaman organisasi juga ketika di sekolah ataupun magang gitu kan, tapi mereka ingin ini nih bisa berdampak ya di perkuliahan gitu, bisa ada nilainya ya gitu, dan ternyata ada programnya nih, yaitu tadi rekognisi pembelajaran lampau. Nah, kita kenalan dulu nih Bu sama RPL ini nih, kayak gimana sih sebenarnya programnya? Iya, baik Mbak Feni. Jadi alhamdulillah UHAMKA sudah membuka program RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu RPL? RPL itu adalah pengalaman belajar gitu ya, baik formal, informal gitu ya, ataupun kita memiliki pengalaman bekerja, itu diakui Mbak. Diakui untuk nanti pemperolehan itu pembebasan SKS pada suatu mata kuliah seperti itu. Jadi kalau misalnya bahasa mudahnya gitu ya, misalnya Mbak Feni itu selama ini sudah pernah bekerja di bidang suatu hal gitu ya, bidang apa gitu ya, sudah pernah bekerja, punya bukti, sertifikat, ketika bekerja itu ada sertifikatnya atau apapun itu, nah itu bisa dinilai untuk SKS di mata kuliah yang akan Mbak Feni belajar nantinya di prodi yang akan Mbak Feni tuju. Jadi akan memudahkan gitu loh. Jadi alhamdulillah selama ini yang sudah kita lakukan itu sudah memiliki nilai gitu loh. Jadi kuliahnya pun tidak banyak lagi mata kuliah yang bisa diambil karena RPL ini seperti itu. Wah, enak ya. Jadi ada pengganti. Jadi pengalaman kita udah ikut seminar, dapat mungkin sertifikat itu tadi ataupun piagam ya, atau kita aktif organisasi, itu tuh jadi dinilai bisa untuk tadi pengganti SKS ya Bu ya? Iya, betul. Jadi nggak usah ikut, misalnya ini setara dengan mata kuliah ini gitu, mata kuliah A, dan kita nggak usah ikut nih, jadi bisa lebih cepat gitu ya Bu ya? Iya, jadi RPL itu sebenarnya ada dua ya Mbak, perolehannya itu ada transfer SKS, satu lagi ada perolehan SKS. Nah, transfer SKS itu misalnya nih, satu contohnya ada seorang mahasiswa yang dia itu sudah kuliah misalnya jenjangnya itu lebih rendah D3. Nah, D3 itu kemudian dia ingin lanjut S1. Nah, kemudian ketika dia ingin lanjut S1 itu bisa memakai atau menggunakan jalur RPL ini. Nah, nanti hanya beberapa mata kuliah saja yang bisa diambil setelah nilai yang dari D3 itu diakui. Itu yang pertama, transfer SKS. Kemudian kemudian dia pindah, bisa dari satu kampus dia tidak selesai kuliahnya, dia sudah menyelesaikan semua mata kuliah, tiba-tiba mentok ada masalah, kemudian ya seperti itu, dia bisa masuk dengan jalur RPL seperti itu. Nah, diakui. Seperti kalau lama kita bilang mahasiswa pindahan, seperti itu. Nah, itu transfer SKS. Tapi kalau perolehan SKS itu seperti yang Mbak Feni katakan, kita punya sertifikat. Contohnya nih sekarang guru-guru ya, banyak pelatihan gitu ya, ada guru penggerak, kan banyak sertifikat, terus kemudian membuat modul, atau misal kalau di perusahaan dia punya logbook, ada penilaian kinerja dari atasannya, itu bisa diakui Mbak untuk mata kuliah yang akan direkognisi nanti oleh asesor. Ada asesor nanti mungkin akan kita bahas ke depan. Nah, jadi hal-hal seperti itu di pemerintah itu memberi batasan Mbak, 70%.
yang boleh direkognisi seperti itu. Baik. Iya. Nah itu yang boleh direkognisi tipenya seperti apa sih Bu? Pelatihan seperti apa? Apakah ada standarnya begitu kan? Iya. Apa sertifikat ataupun mungkin pengalaman organisasi atau pengalaman kerja seperti apa gitu yang bisa masuk untuk nanti masuk ke dalam SKS atau RPL ini diakui gitu. Iya, jadi RPL ini kita dari UHAMKA sesuai dengan peraturan yang ada dari pemerintah itu satu prodi itu harus ada asesor sebenarnya. Asesor itu fungsinya apa? Boleh 2 ataupun 3 ya. Jadi asesor itu untuk menilai pengalaman kerja tadi, bukti-bukti kerja tadi. Nah, bukti kerja itu harus dilihat dari validnya, autentiknya, terkininya, memadainya. Jika sudah semuanya oke, nanti si asesor itu melihat dengan CPMK yang ditawarkan di mata kuliah. Bukti tadi yang dibawa sama calon mahasiswa tadi. Jika memenuhi valid, autentik, terkini tadi, ya sudah, berarti dia bisa dinilai apakah dia memperoleh nilai A atau B, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih nanti logonya cuma logo, nah sekarang banyak ya Mbak ya, bisa dimanipulasi. Nah itu harus betul-betul dicek oleh asesor. Iya, jadi benar-benar harus valid dan autentik ya Bu ya? Valid, autentik, terkini, memadai. VATM gitu namanya. Iya. Autentik, terkini, memadai. Iya. Oke, jadi kalau misalnya saya pernah nih misalnya mau ikutan dipakai program RPL ini, pernah misalnya ngajar di pelosok pedalaman nih. Nah ini kira-kira bisa nggak nih masuk ke RPL? Nanti sama asesornya tuh dinilai dulu nih ya Bu ya. Iya. Apakah bisa masuk nanti menggantikan SKS, misalnya apa pembelajaran atau apa gitu ya Bu ya? Iya, jadi semuanya itu harus ada, nanti si mahasiswa ini diberikan form untuk diisi, itu portofolionya dia, apapun yang dia miliki. Dia punya modul, dia masukkan modul, karena dilihat dari CPMK, kan ada CPMK dari satu mata kuliah itu punya CPMK ya Mbak ya. Nanti dia akan menilai dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri bahwa saya untuk mata kuliah ini, untuk CPMK ini saya sudah sangat baik. Nah, dengan apa bukti yang kita bawa yang relevan tadi itu, nanti asesor akan menilai, dan kalau diputuskan bahwa dia bisa mendapatkan nilai dan tidak usah mengikuti perkuliahan, sudah berarti dia direkognisi gitu mata kuliahnya. Ada standarnya juga ya Bu ya. Ada bisa dong. Nanti aku ngaku nih calon mahasiswa, oke juga nih ikutan program RPL, saya kayaknya bisa cepet nih, kan ada mata kuliah yang bisa nggak diikutin, tapi dia misalnya bilang punya pengalaman ini, punya sertifikat ini, nanti dulu ada penilaiannya nih dari asesor ya. Nah satu lagi Mbak, kalau misal tadi berkasnya itu kurang yakin asesornya, nah itu nanti akan ada Zoom ataupun nanti dia akan dipanggil untuk wawancara atau mempraktekkan. Nah, jadi ada asesmen lanjutan. Iya, benar, ketika dia mengklaim bisa kan mengganti nama, sertifikat banyak dong, ganti-ganti nama. Iya, nanti dia akan diuji lagi sama ada asesmen lanjutan. Jadi nanti akan dicoba, ayo Ibu bisa dipraktekkan. Nah, ini bukan ke guru saja, banyak prodi ya Bu ya, Mbak ya, yang bisa masuk ke UHAMKA. Nah, nanti semuanya akan dipraktekkan. Misal contohnya teknik mesin, nanti kamu bisa apa? Ayo praktekkan. Produk apa yang pernah kamu buat, silakan tunjukkan. Seperti itu. Benar-benar memang kompeten ya, maksudnya benar-benar bisa masuk ini ke dalam mengganti SKS-nya. Iya, bukan cuma beli ijazah. Bener. Oke, betul Bu. Nah, tapi kenapa sih Bu ini kok perlu, maksudnya pendidikan tinggi saat ini nih ada program RPL seperti ini gitu nih. Apakah ini program dari UHAMKA sendiri, misalnya inovasi dari UHAMKA, atau memang ada program pemerintah untuk RPL ini? Ya, jadi RPL ini memang dari Permendikbudristek ya. Jadi nomor 41 tahun 2021 itu RPL dimulai, maksudnya diberikan dari pemerintah program kepada universitas yang ingin membuka. Nah, kemudian baru kemarin itu ada perubahan jadi Juknis 91 EKPT 2024. Namun prodi-prodi atau universitas mana yang bisa membuka RPL juga punya kriteria Mbak, nggak bisa sembarang. Nah, jadi ada syaratnya, misalnya prodinya itu harus dia itu terakreditasi gitu ya, minimal baik sekali gitu. Nah, kemudian dia sudah punya lulusan. Kalau dia tidak punya lulusan, ya tidak bisa membuka prodi RPL. Nah, itu nanti ada aplikasi namanya Mbak. Jadi kita sebelum membuka RPL itu kita ajuan dulu ke kementerian, namanya aplikasi Sierra. Nah, Sierra. Nah, kita ajukan prodi ini sudah layak atau tidak. Nanti dia akan mensinkron ke PD Dikti. Oh, prodi bisa contohnya bahasa Jepang. Oh, ini sudah layak.
Nah, nanti akan tertulis bahwa prodi bahasa Jepang sudah layak dan silahkan membuka RPL. Seperti itu. Nanti ada sertifikatnya, Mbak. Setiap prodi itu akan ada sertifikat dia layak untuk membuka RPL. Dan di setiap semester kita bisa buka. Begitu. Baik. Jadi kampusnya juga harus terpercaya ya, harus bagus, harus keren dan asik ya, Bu. Dan punya asesor yang bagus. Iya, punya asesor yang bagus. Jadi bukan kampus abal-abal nih. Harus ada lulusannya, berarti bukan kampus yang baru buka gitu ya, Bu ya. Tidak memenuhi kriteria ya. Baik, ya. Baik, ini semakin menarik, Bu Irda. Kita akan lanjut kembali membahas mengenai RPL ini, tapi kita jeda sejenak ya, Ibu dan juga pemirsa. Kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TVmu bersama dengan UHAMKA, kampus keren dan asik. Nah, kita lanjut kembali membahas mengenai solusi kuliah tanpa mulai dari nol bersama dengan RPL. Nah, Ibu Irda, RPL yang dijalankan di UHAMKA ini seperti apa sih? Karena kan tadi Ibu Irda juga sempat mention di awal ya, kalau itu 70% ya. Kalau untuk proses transisi SKS ya, dari pengalaman-pengalaman itu di transisi ke SKS atau transfer SKS itu tadi 70%, ini kenapa, Bu? Oke, baik. Jadi UHAMKA ini saya mulai tentang UHAMKA apa saja, fakultas mana yang bisa dibuka ya, diawali dari UHAMKA itu berdasarkan peraturan atau Juknis 91 tadi dari pemerintah, RPL ini hanya bisa membuka itu pada tingkatan S1 dan S2. Jadi UHAMKA juga ada S3 ya, Mbak, dan sekarang promosi juga nih maksudnya S3, tapi S3 tidak bisa. Kalau dulu Permen 41 masih bisa. Nah, kalau sekarang hanya boleh S1 dan S2. Nah, kalau di UHAMKA tersendiri kita tidak mengikuti 100% dari kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah itu memberi kebijakan bahwa S1 itu bisa direkognisi itu 70%. Nah, S2 itu juga 70%, jadi semua 70%. Sedangkan UHAMKA memfilter biar kualitasnya ada. Jadi mahasiswa tidak hanya hanya datang, kemudian kuliah cuma berapa, terus lanjut ambil ijazah gitu ya. Jadi kita S1 diperbolehkan 70% sesuai dengan peraturan pemerintah, S2 50%, Mbak. Karena kenapa? Kita sekarang masih ada 36 SKS ya. Jadi kita memberikan aturan bahwa S2 itu cukup direkognisi 50% dari SKS yang ditawarkan. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang benar-benar nanti lulusannya ini kompeten ya, Bu ya, nggak cuma sekedar nanti rekognisi, nilai, pengalaman untuk dapat ijazah aja. Tapi ini benar nggak ini kompeten, ini harus benar-benar dipastikan. Betul, karena kan membawa nama kampus, Mbak. Nanti lulusan mana? Ini lulusan UHAMKA, berarti memang bagus lulusannya gitu, Mbak. Ya. Nah, RPL ini ada di jurusan apa aja, Bu, diterapkan ya programnya? Iya, jadi RPL ini di UHAMKA sudah membuka ini adalah angkatan keempat. Nah, jadi kita buka pertama genap 2023-2024. Nah, pertama kita buka itu ada 28 prodi yang ditawarkan, 28. Itu sebenarnya banyak, Mbak. Cuman karena kemarin kesiapan dari prodinya menyiapkan form-form itu, Mbak. Nah, kemudian sekarang yang kita ini kita nggak salah sudah buka ya, Mbak. Udah buka dari bulan Maret kemarin, tanggal 28 Maret kita bukanya, kita ada 36 prodi loh, Mbak. Banyak, makin banyak ya. Jadi ada fakultasnya itu ada program studi vokasi itu ya, Mbak, ada D4 analis kesehatan, D3 vokasi, D3 perpajakan. Nah, kalau dari prodi S1 itu banyak, Mbak, ada dari FKIP ya, khususnya FKIP semua prodi itu buka kita. Nah, PGSD itu biasa guru-guru yang sudah ngajar di SD tapi belum punya ijazah SD guru SD, ataupun dia dari ijazah matematika, tapi dia udah ngajar di SD, kan dia butuh ijazah, belum ada pendidikan ya, dia butuh ijazah PGSD. Nah, dia bisa ngambil RPL di PGSD, nanti baru ikut PPG kan, seperti itu. Nah, kemudian ada prodi S2. Prodi S2 juga banyak, Mbak, yang kita buka, ada 8 prodi gitu, Mbak. Banyak ya, alhamdulillah. Baik. Ini mereka mahasiswa ini untuk usianya gimana, Bu? Apakah dibatasi gitu? Oke. Nah, RPL ini itulah, Mbak, kemudahan dari pemerintah yang diberikan. Jadi RPL ini tidak memandang usia. Mau siapapun silakan. Ada yang mau pensiun 2 tahun lagi dia mau ngambil RPL karena dia butuh ijazah gitu, silakan. Jadi tidak dibatasin usia. Hanya kalau misalnya untuk transfer SKS tadi itu dia dari mahasiswa yang pindahan atau mahasiswa dari D3 ke S1. Nah, kalau perolehan SKS itu dari pengalaman kerja. Jadi sebanyak
masa kerja dia bekerja atau berapa tahun dia sudah punya pengalaman kerja, makin banyak nanti akan direkognisi begitu Mbak. Jadi tidak ada batasan usia. Iya, berarti guru honorer misalnya guru honorer di pedalaman nih banyak, dia kan udah banyak ya kiprahnya, pengalamannya, jasanya bertahun-tahun, tapi belum ada detailnya nih untuk dia bisa naik tingkatan level gitu kan, terus ikutan program RPL ini. Iya Mbak, nah saya juga sekarang baru dengar ini kemarin dari Bapak Menteri kita, Pak Prof Mufti, yang sedang mau menyelesaikan permasalahan paksa sarjana. Nah, paksa sarjana, paksa sarjana itu program yang mana guru-guru yang belum punya ijazah sarjana itu untuk bisa lanjut kuliah nanti akan dengan program RPL ini. Nah, ini sedang dicari tahu berapa misalnya guru PAUD berapa orang yang belum punya sarjana. Nah, itu diminta dilanjutkan nanti akan dengan beasiswa sih, saya dengarnya seperti itu, dan itu memang sudah ada kebijakan dari Kementerian Kemendikdasmen ya, seperti itu. Nah, jadi memang semakin banyak guru-guru yang di Indonesia ini belum memiliki ijazah, sekarang dengan ada RPL ya sudah kemudahan sekali itu untuk bisa melanjutkan ijazah S1 dan S2. Iya, dapat titelnya juga, jadi dia lebih meningkat, jadi untuk meningkatkan penghidupannya juga. Betul. Bisa bermanfaat. Karena kan PPG harus S1 Mbak. PPG untuk sertifikasi guru. Syaratnya itu harus S1 ya. Berarti makanya mungkin yang menghambat guru-guru honorer ini karena mereka belum punya ijazah S1, jadi belum bisa naik level nih ya, level up. Baik ya. Nah, ini untuk sebenarnya keuntungan dengan adanya program ini nih apa sih Bu? Ya, banyak sekali Mbak keuntungannya. Kadang-kadang kita juga melihat teman-teman kita ini yang memang sedang bisa contohnya Mbak, guru penggerak ini ya, ataupun dari bidang industri yang dia sudah ikut pelatihan, sudah punya sertifikat, sudah punya pengalaman kerja. Selama ini ya sudah dia simpan sebagai bukti gitu kan paling di komputernya atau di lemari. Tapi sekarang kan dengan ada RPL itu semuanya berlaku Mbak. Jadi bernilai gitu loh. Bernilai untuk bisa dinilai oleh asesor untuk memberikan SKS untuk mata kuliah. Jadi tidak usah kuliah. Jadi ibaratnya banyak sekali manfaatnya RPL ini bagi orang yang sudah bekerja khususnya gitu Mbak. Sangat memudahkan gitu. Karena mereka juga orang-orang yang sudah punya kompeten, tapi mereka cuma hanya butuh ijazah kan, tapi ijazahnya juga harus di-upgrade lagi ilmunya di kampus universitas. Kalau misalnya tadi kan di bidang teknologi ataupun juga guru ya, kan dia udah punya banyak pengalaman gitu, nanti kemudian dinilai sama asesor nih, wah ini oke nih masuk dalam penilaian. Nah, ini contoh SKS atau mata kuliah apa nih yang bisa direkognisi gitu Bu? Iya, jadi setiap prodi nanti kami, jadi begini Mbak, kita kan punya alur ya, awalnya kita cerita alur dulu, alur dari RPL itu seperti apa. Misalnya ada seseorang yang memang dia basicnya dari SMA atau SLTA, dia tidak punya kemauan mau kuliah dia masih bingung, seperti itu kan. Nah kemudian si mahasiswa itu harus ke pengelola RPL dulu, salah satunya kami di divisi RPL, kemudian menjumpai kami, dia menceritakan saya punya pengalaman kerja ini Mbak, Bu, gitu ya. Kita punya pengalaman kerja, saya harus masuk kemana ya, prodi apa? Itu biasa dia harus menjumpai pengelola RPL dulu untuk memastikan dia ke prodi apa yang cocok linear dengan apa yang sudah dia punya buktinya. Seperti itu Mbak, nanti baru diarahkan, oh kamu atau Bapak bisa masuk ke prodi yang tadi. Nanti di prodi itu juga kan ada mata kuliah yang punya ciri khas. Ya, dari khas prodi yang memang tidak boleh di RPL-kan, dan ada salah satunya tugas akhir. Dan perintilan dari tugas akhir itu tidak boleh tidak diambil oleh si calon mahasiswa. Jadi memang ada ininya, ada batasannya. Nanti ya, batasannya ya. Kalau untuk yang tidak boleh itu yang memang harus diikuti itu seperti misalnya tadi kan tugas akhir, penulisan skripsi ataupun seminar ya biasanya Bu ya. Iya, seminar proposal. Kalau untuk KKS atau KKN itu gimana? Itu tergantung dari prodinya. Itu bukan salah satu perintilan dari tugas akhir tadi. Itu kalau memang dia dibolehkan untuk tidak diambil, itu kembali ke asesor nanti akan menilai, dan kaprodinya yang akan memutuskan. Kelihatannya kalau dia merasa ini calon mahasiswa ini malah bisa menjadi role model bagi kawan-kawan adik-adik di tingkat yang reguler gitu kan. Nah, itu bisa lebih bagus lagi dimanfaatkan skill ini, karena dia udah bekerja kan.
kan di bidangnya seperti itu, Mbak. Baik ya. Jadi kira-kira bisa berapa lama nih, Bu? Nah, kan kalau ada yang dipangkas kan, jadi harus mulai dari nol. Kan bisa lebih cepat, ini berapa lama jadinya? Iya, kalau di UHAMKA kita kasih batasan, Mbak. Untuk S1 itu minimal 3 semester, minimal dia bisa lulus. Ya, maksimal tuh 3 tahun atau 6 semester, itu untuk S1. Kalau S2 itu minimal 1 tahun atau 2 semester, maksimal itu 1,5 tahun atau 3 semester. Cuman berbeda mahasiswa, calon mahasiswa berbeda juga rekognisinya, jadi nggak semua sama. Misal Mbak Feni ini sama saya, ketika kita masuk ke UHAMKA bisa jadi Mbak Feni nanti direkognisinya lebih banyak karena di pengalaman kerja Mbak Feni kan beda dengan saya, mungkin saya hanya sedikit, jadi saya harus banyak ambil mata kuliah lagi begitu, Mbak. Enak ya, bahkan bisa S1 bisa sampai 3 tahun ya. Minimal 1,5 loh Mbak, 1,5 tahun loh Mbak, 3 semester bisa selesai. S1. Kalau memang dia misalnya suka jadi relawan, terus banyak bukti kegiatan-kegiatan sosialnya yang dia kiprahnya juga di masyarakat gitu. Dan kalau S2 tadi 1 tahun. 1 tahun, biasanya 1,5 tahun aja udah bahagia banget, Bu. Mbak. Jadi ini ada pengalaman, Mbak. Ya. Ada pengalaman. Jadi kemarin itu yang angkatan saya ceritakan bahwa UHAMKA ini sudah punya angkatan keempat. Nah, angkatan pertama itu genap 2023-2024 itu sudah selesai mereka kemarin. Jadi 1 tahun 1 bulan selesai skripsi dan sekarang tinggal menunggu wisuda gitu, Mbak. Wow, cepet banget 1 tahun 1 bulan. Tesis ya, Bu ya, selesai tesis langsung wisuda. Enak banget itu ya. Alhamdulillah. Baik-baik, ini nih solusi banget nih ya untuk teman-teman yang ingin lanjut jenjang pendidikan tinggi, level up ya, Bu ya, tapi juga pengen cepat karena sambil kerja gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Irda, kita akan kembali membahas lebih dalam, tapi kita jeda sejenak ya, Bu ya. Kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas tema kita kali ini mengenai solusi kuliah tanpa mulai dari nol, yaitu dengan RPL. Lanjut lagi nih, Bu Irda. Ini saya udah mulai tertarik juga nih, mungkin kalau bisa ngambil misalnya S2 cepet, mungkin ada nih yang bisa tadi direkognisi ya, dinilai ya pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, ketika seorang tertarik nih, Bu, untuk masuk gabung baik kuliah S1 ataupun S2 dengan program RPL ini sebagai pertimbangan, jalurnya tuh gimana nih bagi yang ingin mendaftar gitu? Iya, UHAMKA kita dari pihak promosi selalu memberikan informasi di web ya, @uhamka.pmb, itu bisa melihat promosi tentang RPL di sana, dan nanti di sana akan ada nomor admin, Mbak. Ada nomor admin yang bisa dihubungi. Nah, jadi alur pertamanya itu calon mahasiswa itu bisa melalui WhatsApp. Jadi tidak mesti harus datang ke kampus. Kita memudahkan sekali. Simpel ya. Iya, jadi melalui WhatsApp, Mbak, misal ke admin RPL yang ada nomornya di flyer RPL itu, menanyakan atau ingin konsultasi dengan pengelola RPL, apa itu RPL dan saya mau ngambil apa. Nanti kita akan mengarahkan, nanti akan wawancara dengan calon mahasiswa. Selanjutnya nanti akan diminta untuk calon mahasiswa tuh mengisi evaluasi diri atau portofolio disiapkan. Yang saya katakan tadi, berkas-berkas yang dinilai oleh asesor. Nah, kemudian berkas semua itu kita punya sistem, Mbak. Alhamdulillah UHAMKA ini udah punya sistem, nggak lagi secara manual penilaiannya. Kalau dari pemerintah kan diberikan secara manual formnya. Nah, kita sekarang sudah punya sistem, BPTI UHAMKA sudah mengupgrade sistem, jadi nanti semuanya pakai sistem. Jadi mahasiswa mengupload berkasnya melalui sistem, asesor juga punya ID-nya untuk menilai yang dimasukkan oleh mahasiswa tadi. Nah, kemudian si asesor tadi memberikan nilai ya, Mbak ya, dari hasil penilaian kedua asesor tadi, dan nanti ada bantuan Kaprodi yang akan memberikan resum bahwa memang ini mahasiswa layaknya berapa SKS yang diambil, berapa SKS yang tidak usah diambil. Kemudian baru diumumkan nih ke calon mahasiswa, ini hasil penilaian. Nah, kelebihannya RPL, kita masih kasih waktu sanggah. Jadi kita bisa memberikan nilai kepada calon mahasiswa, gimana dengan hasilnya, apakah cukup memuaskan atau memang Anda mau sanggah? Oh, saya mau sanggah karena saya merasa mata kuliah, bisa calon mahasiswa menjawab, calon mata kuliah ini saya sudah sangat menguasai gitu. Baik, kalau memang Anda menguasai, bisa tidak menambahkan beberapa bukti? Oh iya, saya kelupaan, Bu. Nah, itu banyak pengalaman seperti itu, Mbak, terjadi di lapangan. Kita memberi kesempatan mereka untuk menambahkan lagi berkas-berkas yang memang dianggap bisa menambah nilai untuk atau bisa membantu untuk direkognisi mata kuliah tersebut, atau kita ujian.
bisa ujian lisan, ujian tulisan, wawancara yang saya katakan tadi, asesmen lanjutan. Nah, kemudian kalau sudah deal sama deal, baru kita serahkan nilainya ke BAK. Nanti akan ada rapat pleno gitu sama tim RPL untuk memutuskan agar mereka diperolehkan NIM itu daftar ulang ya, dan nanti akan laporan nilai tersebut dilaporkan ke PD Dikti melalui aplikasi Siara tadi, gitu Mbak. Itu masa sanggahnya berapa lama tuh? Biasanya kita berikan 2 minggu, paling minimal 1 minggu Mbak. Cepat karena juga ya? Iya, karena memang kan proses RPL ini dianggapnya mudah untuk menyelesaikan kuliah dengan waktu cepat, tapi prosesnya lumayan betul-betul difilter dengan baik Mbak. Jadi memang banyak tahapan yang harus dilalui calon mahasiswa gitu. Iya betul, agar persiapannya juga bisa lebih detail ya, lebih matang ya, untuk mempersiapkan tadi berkas-berkasnya, bukti-buktinya. Iya gitu betul ya. Mbak. Kalau dari awal sampai tadi daftar ulang sampai selesai akhirnya oke nih, lolos nih jadi mahasiswa RPL, itu berapa lama tuh Bu? Nah, kalau kita itu, jadi kita jeda pembukaan RPL itu kemarin dari flyernya itu dari Maret ya Mbak ya. Nah, jadi Maret kita buka, kemudian kita tutupnya di Agustus, karena memang setiap satu mahasiswa itu kan berbeda-beda penilaiannya. Jadi banyak panjang proses penilaian asesor, nanti dia juga ada asesmen lanjutan kalau memang tidak sesuai. Jadi sampai batasnya itu bisa menjadi sekitar 2 bulan, sebulan itu bisa langsung dia memperoleh untuk daftar ulang. Kadang-kadang ada kemarin itu paling cepat itu Mbak 3 minggu selesai untuk dinilai oleh asesor. Iya, karena asesor kan harus memeriksa 1 CPMK. 1 CPMK ini buktinya layak, valid atau tidak, kan yang saya katakan VATM tadi, gitu Mbak. Berarti memang bisa beda-beda ya Bu ya, misalnya si A ini asesornya diperiksa sama asesor banyak ternyata yang lolosnya untuk SKS-nya yang bisa di transfer ya. Nah, yang ini ternyata sedikit gitu ya. Jadi memang, dan mahasiswanya juga harus aktif ya, memantau ya. Oh ini SKS yang saya ambil ternyata jadinya berkurang segini, ini udah lulus, ini yang belum gitu ya. Iya, nanti kan ada sistem ya Mbak. Jadi kita memang memang kita terbuka sama mahasiswa. Ini hasil dari mata kuliah ini Anda layak untuk bisa kuliah, apa tidak layak. Jadi Anda harus kuliah lagi. Itu sudah ada di aplikasinya Mbak. Jadi kalau mereka merasa tidak, nanti akan mengklik sanggah gitu Mbak. Iya, seperti itu. Jadi sangat dipermudahkan gitu ya, untuk calon mahasiswa. Iya, baik. Mahasiswanya, untuk mahasiswa yang ikut program RPL ini sama yang enggak ya, mungkin jalur normal ya. Ini ada perbedaan nggak Bu? Nah, atau sama? Baik nanti misalnya pas lulus, pas skripsi, bimbingan ataupun pas wisuda gitu. Iya, jadi banyak Mbak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya pengelola RPL itu, Bu, apakah ijazah RPL itu sama dengan ijazah yang sebenarnya gitu atau berbeda? Nah, jadi RPL itu Mbak Feni itu sama dengan reguler. Dia hanya beda jalur masuknya aja. Kalau misalnya dari kementerian kita ikut pelatihan, kalau reguler itu masuk ada pintu depan, RPL itu lewat samping gitu loh. Kenapa? Karena dia ada di rekognisi beberapa pengalaman kerja dan ijazah terdahulu yang bisa dinilai untuk dipotong ya, ibarat kata direkognisi. Jadi hanya sedikit SKS yang mereka bisa ambil setelah banyak bukti. Jadi ibaratnya ijazah S1 ataupun lulusan S1 atau proses pembelajaran sama dengan reguler, tidak ada beda-bedanya. Karena tidak ada kelas RPL Mbak. Jadi tidak boleh ada kelas RPL. Jadi kalau dari pemerintah meminta bahwa setiap mahasiswa itu adalah mahasiswa reguler, mereka harus ngisip di dalam kelas reguler gitu. Jadi tidak boleh ada kelas RPL. Karena kan RPL sebenarnya kelas percepatan ya Bu ya. Tapi kalau misalnya di SMA kan ada kelas akselerasi ya. Dan biasanya ini kumpulan yang anak-anak pinter nih, anak-anak cepet tangkep, cepet menangkap itu cepet gitu. Ini kalau di RPL ada juga percepatan, tapi memang nggak ada kelas khususnya, jadi mereka berbaur. Dan ya justru bisa saling mewarnai ya. Betul, di situ ya. Saling nanti adik-adiknya bisa belajar sama teman-temannya dan punya link ya. Ini dia udah bekerja Kak, nanti kan dia bisa sharing sama adik-adiknya. Jadi gitu. Cuma dia yang tahu aja. Jadi dia juga nggak tahu nih. Dia udah tahu ini mata kuliah aku nggak ambil nih, udah tahu nih didapat dari pengalaman. Iya, betul sekali. Iya. Kalau yang menjadi tantangannya dalam proses penyelenggaraan program RPL ini apa tuh? Iya, kadang-kadang ini Mbak, kadang-kadang saat calon mahasiswa ini melihat ini mudah, bisa selesai dengan cepat waktu, tidak mau terlalu banyak
banyak pengalaman gini Mbak, misalnya calon mahasiswa tersebut ketika merasa oh ini kuliah bisa cepat selesai, tapi dokumen yang mau dikumpulkan malah males-malesan gitu loh. Aduh Bu, banyak banget yang harus dikumpulkan. Ya kan Anda ingin mau direkognisi 70%, masa tidak ini kan kita bukan menjual ijazah gitu lah dalam tanda petik. Tapi kalau Anda mau memberikan bukti yang banyak, jadi otomatis nanti SKS yang direkognisi atau mata kuliah juga akan banyak. Tapi kalau sedikit ya pasti sedikit gitu Mbak. Jadi kita ini aja fair saja dengan calon mahasiswa. Jadi kalau Anda mau berusaha menggali banyak bukti-bukti yang Anda punya, ya silakan dibawa ke kami akan menilai. Tapi kalau sedikit ya sedikit juga. Itu paling tantangannya sudah masuk. Mereka akan down ini dengan wah banyak nih berkas yang harus dikumpulkan ya nggak semudah yang dikirain harus tapi kan ini untuk Anda juga seperti itu. Anda untuk bisa banyak merekognisi nilai-nilai SKS. Jadi relate ya dengan kemudahan yang diberikan lewat program ini, tapi juga preparationnya, pengorbanannya juga, dan berkas-berkasnya itu juga harus dipersiapkan. Dan mungkin dari yang ada di keasliannya, fotokopiannya, kalau ada yang perlu dilegalisir mungkin dilegalisir kali ya Bu ya. Betul, biar sah ya, benar seperti itu, betul Mbak. Baik. Nah sejauh ini udah ada berapa Bu siswanya, mahasiswanya? Alhamdulillah RPL sedang ini ya booming ya sekarang gitu ya, apalagi bagi kita kampus-kampus swasta Mbak gitu ya, karena memang dari kita udah 4 angkatan itu alhamdulillah untuk yang 4 angkatan jadi tapi per semester ya Bu? Per semester. Karena kan baru 2023. Iya, genap 2023, 2024 gasal 24 25, terus genap 24 25, ini sekarang gasal 25 26. Iya, udah 4 angkatan. Alhamdulillah ya ranknya itu ya hampir 100-an mahasiswa yang mendaftar ya. Iya, rata-ratanya iya. Keren banget nih program RPL UHAMKA. Baik Bu Irda, kita akan lanjut kembali ya Bu Irda. Nah, tapi kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Lanjut lagi ngobrol tentang RPL nih, solusi untuk kuliah tanpa mulai dari nol. Bu Irda, ini boleh dong cerita juga nih kesan-kesan dari mereka-mereka nih yang udah ikutan program ini, tanggapannya seperti apa, ataupun mungkin juga dari alumninya. Oh iya, baik. Alhamdulillah, memang ketika pertama sekali saya diminta oleh UHAMKA, pimpinan UHAMKA untuk menjabat menjadi kepala RPL ini suatu hal yang saya juga baru tahu apa itu RPL ya Mbak ya. Jadi juga bingung gitu ya, ini apa. Terus dari Warek 1 ya, khusus pimpinan saya minta tolong dipelajari ya Bu Irda Lisa. Oh baik Ibu gitu. Nah kemudian rupanya banyak hal yang ilmu baru nih, bahwa RPL itu suatu hal yang memang program pemerintah yang luar biasa, kalau bisa selamanya ada gitu ya, karena memang sangat memudahkan masyarakat untuk menimba ilmu di kampus gitu ya, universitas gitu Mbak. Nah kalau pengalaman saya, karena memang saya dari awal memang mengepalai RPL ini, jadi banyak suka dukanya gitu ya, apalagi ketika yang mendaftar itu dari guru-guru penggerak yang mereka juga lumayan banyak sertifikat dan mereka banyak bertanya. Kemudian ada salah satu contohnya dari kementerian sendiri, dari Direktorat PPG yang memang Ibu kami mau mendaftar gitu, dan alhamdulillah dari mereka juga kita mendapat informasi yang tadi paksa sarjana. Nah, ada program pemerintah. Jadi dari orang kementerian aja mau kuliah di UHAMKA mengambil RPL begitu ya, beliau ya Ibu Vina. Dan sekarang beliau udah selesai kuliahnya, tinggal wisuda. Jadi suka dukanya banyak sih Mbak. Kalau banyak malah lebih banyak sukanya karena kita seperti orang tua yang mengayomi mahasiswa RPL yang daftar di UHAMKA seperti itu Mbak. Baik, iya. Dan mereka tertarik ya, antusias ya Bu ya untuk bisa lanjut lagi, padahal mereka sudah istilahnya udah kerja di kementerian nih, udah bonafit nih, udah settle gitu. Iya betul sekali, sangat ini, malah merekanya yang akhirnya karena ini salah satu contoh lucunya ya Mbak. Saya kan juga ngajar di Pasca Sarjana ya Mbak. Nah jadi ada mahasiswa ini, mereka ketika direkognisi itu sudah banyak mata kuliah direkognisi Mbak. Nah jadi Ibu nggak usah mata kuliah ini, nggak usah dikuliah lagi, nggak kuliah. Tapi nyatanya mereka tuh mau kuliah. Bu nggak apa-apa, ke Kaprodi langsung melaporkan, nggak apa-apa kami mau kuliah, kami mau ilmunya, nggak ada nilainya udah ada juga nggak masalah. Saking semangatnya ini. Padahal mereka udah bekerja, tapi karena dia katakan banyak ilmu yang bisa udah kita tahu gali ya, di mereka mungkin teorinya udah
tahu ya. Iya, tapi mereka mau lagi masuk kuliah, cuman duduk dan ada tugas mereka kerjakan. Walaupun mereka udah punya nilai. Nah, segitu antusias itu loh Mbak. Jadi makanya luar biasa itu pengalaman mahasiswa saya yang mereka masuk kan kamu sudah dapat nilai. Iya, kamu udah dapat nilai, udah aman lagi nilainya. Kami mau lanjut lagi Bu, walaupun nilainya sudah ada, kami tetap mau kuliah. Bukannya butuh ilmu dan UMK ini luar biasa yang bisa kita pelajari begitu Mbak. Saking semangatnya belajar, mata kuliahnya nggak usah ikut nggak apa-apa, tapi ini malah mau ikut ya. Malah mau ikut, tugas pun dikerjakan. Udah dapat ilmu juga rajin dan lagi. Dan presentasi juga sama teman-temannya. Iya. Enak dong jadi anggotanya. Jadi ada yang diandalkan, ini yang ikut RPL mana nih? Jadi ketua kelompok aja atau yang jadi tim presentasi gitu ya. Tim presentasinya. Iya, baik luar biasa. Nah, menurut Bu Irda juga sekarang ini kan juga banyak nih Bu Irda teman-teman mungkin di luar sana yang udah punya pengalaman kerja, misalnya nih dari lulusan SMK ya Bu ya, udah kerja, udah oke gitu kan. Jadi mereka mungkin ya udahlah nggak lanjut lagi nih untuk pendidikan tinggi, ataupun juga sempat pendidikan tinggi tapi karena sulit mungkin karena kesambilan bekerja juga, tugas-tugasnya terbengkalai, lagi waktunya susah, akhirnya ya udah deh, padahal udah tinggal dikit lagi mau lulus ya. Biasanya ini yang godaannya itu di semester akhir kan, akhirnya ya udah deh nggak lanjut, akhirnya kan udah kuliah 3,5 tahun tapi nggak dapet gelar sarjana gitu kan. Ataupun mungkin pengusaha nih sekarang kan Gen Z juga banyak ya Bu ya, pengusaha muda yang secara materi udah berkelimpahan, tapi kayaknya nggak usah ngambil pendidikan tinggi S1 gitu kan, sayang ya Bu. Nah, Ibu gimana nih Bu ngelihat fenomena ini dan pesannya juga untuk mereka-mereka ini Bu? Iya betul. Nah sebenarnya pendidikan itu atau titel itu juga membranding kita ya Mbak ya. Jadi kalaupun kita punya pengalaman kerja tapi dengan ditambahkan dengan gelar akademik kan akan melengkapi ya Mbak. Jadi kalau memang ada kemudahan dari pemerintah seperti ini dan kita juga punya pengalaman yang bisa direkognisi, apa salahnya kita mengambil mata kuliah, toh kuliahnya juga tidak terlalu banyak lagi yang bisa kita tempuh. Dan ketika kita mendalami seperti contoh yang saya katakan tadi, ketika kita sudah masuk, tiba-tiba kita sudah punya nilai, kita mau kuliah lagi karena kita selama ini kadang-kadang yang mungkin yang sudah kuliah dia sibuk ya, tapi kalau yang selama ini ada kasus yang mereka tidak mau kuliah tuh takut dengan dunia kampus gitu, pasti capek, tapi ketika sudah menjalani akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya contohnya tadi sudah melaksanakan perkuliahan kemudian dia tidak selesai, nah sekarang kita kan ada jalur ya, kalau misal dia DO itu tidak bisa pindah Mbak ke kampus yang sama ya, misal dia DO di UHAMKA, dia mau lanjut lagi di UHAMKA tidak boleh, dia harus mencari perguruan tinggi yang lain. Tapi kalau dari kampus yang lain dia DO, misal dari kampus-kampus negeri dia mau pindah ke UHAMKA itu diperbolehkan. Ibaratnya dia harus lintas universitas. Iya, harus beda, itu berdasarkan Juknis 91 EKPT tadi ada peraturannya seperti itu Mbak. Jadi kalaupun memang mereka sudah pernah berkuliah, alangkah baiknya ada kesempatan ini untuk melanjutkan dan dimudahkan, ya dimanfaatkan lah untuk mengambil RPL ini seperti itu Mbak. Ya. Karena tetap aja intinya pengetahuan itu, ilmu itu penting ya Bu, walaupun mungkin materi sudah berlimpah ya Bu ya. Dan Allah juga kan meninggikan derajat ya orang yang berilmu ya Bu ya. Pahala kita luar biasa kalau kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu kan. Amin. Gitu ya Mbak ya. Kalau di RPL ini memang lebih banyak yang S1 atau S2 Bu jalur yang masuk ke program RPL ini? Beragam sih Mbak. Kita alhamdulillah ini juga ada dari D3 teknik vaskuler juga akan ada mendaftar gitu ya Mbak. Yang paling banyak yang sudah kita ini adalah guru pendidikan dasar Mbak, S2 khususnya S2. Itu banyak sekali karena mereka juga karena udah S1 mau melanjut S2 itu memang pasca sarjana memang sedang diminati nih RPL karena mereka sudah bekerja kan Mbak, udah S1 tapi dia punya bekerja ingin lanjut S2. Kalau S1 juga lumayan Mbak, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan yang mereka kadang-kadang tidak linear dengan tempat kerjanya, dia ngambil lagi jadi double degree gitu Mbak. Bisa seperti itu Mbak. Keren ya. Iya. Memang kalau udah belajar ya Bu dan jadi membuka paradigma kita, dapat ilmu jadi semangat ya. Tadinya mungkin nanti deh gitu, atau mager mungkin jadi semangat ya Bu ya. Baik, nah Ibu boleh kasih ini juga Bu, semangat juga mungkin teman-teman yang masih bingung nih
sebenarnya pengen lanjut lagi kuliah tapi mungkin masih ragu-ragu, apalagi ini ada program ini kan untuk nggak dari nol lagi, gimana? Dan caranya juga nanti gimana, Bu? Iya, baik, pada teman-teman semuanya, alhamdulillah ini dari pemerintah sudah diberi kemudahan untuk kita melanjutkan studi, tidak dibataskan usia, dan kemudian juga tidak mulai dari nol seperti Mbak Feni katakan. Jadi kesempatan yang sudah diberikan ini jangan disia-siakan, mari kita lanjut kuliah karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi diri kita dan ataupun nanti generasi kita. Jadi ayo kita kuliah UHAMKA, mengambil RPL di UHAMKA. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, siap Bu. Kuliah di UHAMKA nanti jadi keren dan asik, ya, Bu, ya. Oke, baik, terima kasih Bu Irda. Iya, sama-sama Bu Feni. Dan juga mencerahkan ini bahwa ada program yang keren banget ya, dan juga asik di UHAMKA ini sekarang namanya program RPL. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Iya. Dan sukses selalu. Baik. Baik pemirsa TVmu, juga terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini pemirsa. Tiba waktunya bagi saya Feni Auliani juga bersama dengan narasumber Ibu Irda dan seluruh rekan kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.